Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bikun, perkenalkan nama saya Ima Rosmawati dengan nomor MPM 24710007 dengan tugas analisis fundamental perdagangan retail barang primer. 1. Gambaran umum subsektor. Subsektor ini mencakup perusahaan yang menjual barang kebutuhan pokok dan produk konsumen melalui jaringan retail, seperti minimarket, supermarket, dan toko bahan pokok. Ciri utama subsektor ini adalah volume penjualan besar, margin laba kecil, stabil karena menjual barang primer seperti beras, susu, dan sabun, sensitif terhadap daya beli masyarakat dan efisiensi operasional. 2. Analisis per perusahaan. AMRT, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart, kapitalisasi pasar mencapai 13,51 triliun. Price to earning ratio mencapai 22,06 kali, valuasi wajar untuk perusahaan mapan. Return on equity-nya mencapai 23,59%, sangat baik, menunjukkan efisiensi modal tinggi. Operating profit margin mencapai 18,75%, efisiensi operasional tinggi. Kesimpulan, pemimpin pasar retail modern, stabil, profit tinggi, dan terus ekspansi. Saham defensif dan menarik untuk jangka menengah panjang. MIDI, PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau Alfawidi, kapitalisasi pasar mencapai 2,34 triliun. Price on earning mencapai 17,41 kali. Valuasi masih murah dibandingkan AMRT. Return on equity-nya mencapai 18,20%, sangat baik. Net profit margin mencapai 2,72%, margin tipis tapi stabil. Kesimpulannya, anak perusahaan AMRT fokus pada segmen menengah, lebih banyak produk segar, cenderung stabil dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. DMND, PT Diamond Food Indonesia Tbk, kapitalisasi pasarnya mencapai 6,34 triliun. Price to earning-nya mencapai 8,5 kali, undervalued. Return equity-nya 72,41%, luar biasa tinggi. Operating profit margin 4,37%, cukup efisien. Kesimpulannya, produsen dan distributor produk susu dan makanan premium punya kinerja keuangan kuat dan efisien tinggi. Salah satu emiten terbaik di subsektor ini. EPMT, PT Sensival Putra Mega Trading Tbk, kapitalisasi pasar mencapai 2,434 triliun. Price to earning-nya 17,41 kali. Return on equity-nya 18,20%. Net profit margin-nya mencapai 2,52%. Kesimpulannya, distributor farmasi dan produk kesehatan stabil dengan pertumbuhan konsisten, cocok untuk investasi jangka panjang yang defensif. Hero, PT Hero Supermarket Tbk, kapitalisasi pasarnya mencapai 816,9 miliar. Price to earning-nya min 6,74 kali, rugi. Operating profit margin atau net profit margin negatif. Kesimpulan, dalam restrukturisasi setelah menutup gain, fokus ke KIAE dan Guardin masih merugi, resiko tinggi tapi ada potensi jangka panjang jika restrukturnya berhasil. RANC, PT Supra Boga Lestari Tbk, Rice Market, kapitalisasi pasar mencapai 3,07 triliun. Price to earning-nya 38,66 kali, sangat tinggi atau mahal. Return on equity mencapai 4,68%, termasuk rendah. Kesimpulannya, retail kelas menengah atas, Rice Market dan Farmer Market
Valuasi tinggi tidak sebanding dengan kinerja laba. Resiko overvalue. MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk atau Hypermart, kapitalisasi pasar mencapai 40,83 miliar. Price to earning-nya min 46,05 kali, rugi besar. Return equity negatif. Kesimpulannya, kinerja memburuk pasca pandemi, butuh waktu panjang untuk pulih, kurang menarik bagi investor jangka pendek. KMDS PT Kedaung Setia Industrial Tbk, kapitalisasi pasar mencapai 1,56 triliun. Price to earning-nya min 94,88 kali, rugi besar. Return equity-nya negatif. Kesimpulan, kinerja keuangan lemah, margin negatif, tidak direkomendasikan dengan jangka pendek. Daya PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, kapitalisasi pasar mencapai 177,9 miliar. Price to earning-nya 9,61 kali. Return equity-nya 5,99%. Kesimpulan, kinerja stabil tapi pertumbuhan rendah, cocok untuk investor konservatif. Buah SDPC, Paycare, Wiko, perusahaan dengan kapasitas kecil di bawah 1 triliun. Beberapa mencatat price to negatif dan ROI rendah, menunjukkan efisiensi rendah atau masih dalam tahap pertumbuhan. Cocok untuk investor yang siap ambil resiko tinggi. 3. Analisis komparatif. Peringkat 1, profit tinggi, undervalued. 2. Stabil dan dominan. 3. ANA AMT prospektif. 4. Stabil sektor kesehatan. 5. Mahal tapi masih positif. 6. Cukup efisiensi. 7. Dalam restrukturisasi. 8. Rugi besar. 9. Sangat lemah. 10-13 skala kecil resiko tinggi. Kesimpulan umum, performa terbaik DMND, AMRT, MIDI, EPMT. Perusahaan stabil tapi lambat, RANC, Daya. Perusahaan resiko tinggi, Hero, MPPA, KMDS. Subsektor ini desentif, barang primer selalu dibutuhkan tapi margin lapan rendah. Efisiensi sangat menentukan. Terima kasih.